Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasis Yanipar Tambunan dalam acara WTM, Wisdom in the Morning. Kita menerima hikmat di pagi hari dari Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Pasti kita bisa melakukan tugas apapun bersama dengan Tuhan hari ini. Hikmat Tuhan menolong kita. Hikmat Tuhan mempermudah seluruh urusan kita. Maka jangan pernah lalukan waktumu tanpa mendengarkan firman Tuhan. No Bible, no breakfast. Amsal 29 ayat 7 berbicara seperti ini. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Saya ulang sekali lagi. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Nah, orang benar mengetahui hak orang lemah, maksudnya orang miskin. Dia tahu, dia peduli gitu loh maksudnya. Tetapi orang fasik gak punya pengertian, gak mau tahu. Orang fasik ini egois, hanya dia yang perlu diperhatikan, hanya dia yang butuh. Tetapi kalau orang benar, dia ingin memperhatikan, apapun itu, mengulurkan tangan, menolong. Nah, ada satu contoh di dalam Alkitab yang paling tepat untuk dikasih menjadi contoh buat kita semua, yaitu tentang kebenaran daripada Daud memperhatikan orang lemah. Waktu itu saudaraku, Daud bersama pasukannya pergi berperang melawan Filistin ketika mereka masih di Filistin. Tetapi di perjalanan, yaitu kalau saudara mau lihat di Alkitab, Ziklag terbakar judulnya, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud bersama rekan-rekannya dibawa berperang oleh orang Filistin, tiba-tiba orang Amalek menyerbu mereka. Menyerbu lalu menjarah semua perkemahan mereka, bahkan istri dan anak-anaknya pun ditawan. Setelah mereka balik, mereka lihat keadaan itu. Ada beberapa orang yang ingin melempari Daud. Mereka kecewa kepada Daud karena mengingat istri dan anak-anaknya dan hartanya semua. Lalu Daud saudaraku memanggil Imam Abiatar, membuat efod, lalu berdoa, bertanya kepada Tuhan bahwa haruskah kami mengejar gerombolan. Intinya Daud bisa mengejar gerombolan itu dan kembali mengambil semua jarahan istri, anak-anak dan harta mereka, sehingga mereka memperoleh banyak sekali jarahan dari Amalek. Nah, setelah itu, ini Daud saudaraku, ada 200 orang pria yang sudah kelelahan, tidak ikut mengejar orang Amalek. Tetapi Daud mengatakan di ayat, saya bacakan di 1 Samuel 30 ayat 22 dari 21. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang-orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian,
dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang tinggal yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Daud sebagai orang benar, itu sebabnya Tuhan berkenan kepada dia. Dia memiliki belas kasih. Ada orang yang sudah lelah, tidak ikut berperang, hanya disuruh menunggu barang. Tetapi orang yang ikut berperang itu mengatakan, jangan kasih bagian mereka, udah cukup istrinya aja. Tapi uang, harta, emas yang kita dapat jarahan, jangan bagi mereka. Tapi Daud mengatakan, siapa yang mau dengar kamu? Nah, hati orang benar selalu tahu untuk mengetahui hak orang lemah. Dia tahu memberkati orang lemah, menolong orang miskin. Tetapi orang fasik tidak mau peduli. Jadi ingatlah itu saudaraku, kita harus memiliki kepedulian kepada orang di keluarga kita, orang di sekeliling kita yang lemah. Mungkin kita lihat mereka malas-malas, tidak terlalu rajin, sementara kita kerja keras dan kita memang dapat rezeki. Tapi ingat, seperti perkataan Daud, Tuhanlah yang memberikan kita kesempatan untuk kuat, untuk sehat, untuk bisa bernapas, untuk bisa bekerja, untuk bisa mendapatkan hasil lebih daripada apa yang kita pikirkan. Marilah kita berbagi tanpa perlu mempersoalkan apakah orang itu terlalu lemah atau bagaimana. Yang jelas orang benar mesti tahu, peduli, memperhatikan orang lemah, orang kecil, dan orang miskin. Demikianlah rema dari firman ini saya bagikan untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara buka kembali di YouTube. Klik CBM7 TV. Saudara like, comment, share, dan jangan lupa pasang lonceng. Ambil bagian dengan sukacita. Kirim kepada semua orang yang kau kenal supaya orang itu diberkati. God bless you.